Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan ridho menaati perintah tersebut meskipun berbagai macam godaan silih berganti menghampiri. Kita tahu bahwa makan dan minum merupakan sesuatu yang dihalalkan. Kita juga tahu bahwa berhubungan suami istri juga merupakan sesuatu yang dihalalkan. Tapi kenapa makan, minum, dan berhubungan suami istri kita tinggalkan di siang hari selama berpuasa? Pasti jawabannya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan berbagai macam hal yang dapat membatalkan puasa. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman untuk taat terhadap perintahnya, sehingga mendapat balasan yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tentunya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga orang tersebut memiliki derajat yang terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah membutuhkan bukti keimanan yang kita miliki. Allah tidak akan membiarkan seorang mengatakan, "Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah beriman," lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa Allah uji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yusrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan begitu saja, "Kami telah beriman," lalu sementara mereka tidak diuji? Dan kami sesungguhnya menguji orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti juga mengetahui orang-orang yang dusta. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu pengalaman ujian yang patut kita jadikan contoh adalah ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan putranya di tanah yang begitu tandus. Maka istrinya juga mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh suaminya di tanah tak bertuan. Sampai-sampai awalnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, merasa tidak rela. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un?" Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi dan meninggalkan kami di lembah ini? Lembah yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun. Mendengar pertanyaan dari istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam diam, tidak bisa menjawab. Sampai pada akhirnya istri beliau Siti Hajar bertanya, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau tentang hal ini? Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Maka dengan keteguhan hati, jawaban iman yang luar biasa dari Siti Hajar, beliau kemudian berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau demikian, maka Allah pasti tidak akan menelantarkan kamu. Jawaban yang keluar
dari seorang diri yang memiliki keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita bayangkan bagaimana jika perintah itu datang kepada kita, kita diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anak kita di tempat yang sangat jauh dari kita. Mungkin kita tidak terima dengan perintah tersebut. Kita tinggalkan anak istri kita di tempat yang sangat tandus, tidak ada seorang pun di sana, tidak ada sesuatu apapun di sana, bahkan air pun tidak ada. Tapi karena keteguhan iman yang luar biasa dari Siti Hajar, dengan mengatakan idan la yubayyi'una, kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Sungguh keyakinan yang luar biasa yang dipancarkan dari diri yang memiliki akidah yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, ujiannya ternyata tidak sampai di sana. Setelah berhasil melewati ujian untuk meninggalkan istri dan putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, putranya yang dinanti-nanti kehadirannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, padahal dirindukan kehadirannya selama ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Tapi apa sikap dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Dengan penuh kesabaran, ketabahan, keridhaan, Nabi Ibrahim alaihissalam mematuhi, mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Meskipun pada akhirnya kita ketahui bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian muncul, kemudian hadir, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan domba yang sangat besar. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang bisa kita jadikan sebagai cerminan untuk mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita bisa diukur dengan bagaimana kita merenung terhadap sikap kita ketika memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat kepada kita? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berzakat? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergaul secara Islam? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berekonomi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana sikap kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita renungkan bersama. Jika kita memiliki sikap bahwa kita terima dan kita taati, sungguhnya insya Allah kita memiliki sikap yang sama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Bisa jadi menurut manusia itu merupakan sesuatu yang tidak manusiawi, merupakan sesuatu yang tidak disenangi. Tapi yakinlah, di balik itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui maslahat bagi manusia, mengetahui manfaat bagi manusia, mengetahui kebaikan bagi manusia. Maka marilah kita sama-sama menempa diri kita untuk senantiasa menaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah ujian bagi diri kita dan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan tidak hanya itu,
ujian dalam bentuk perintah, bukan sekedar dalam rangka menguji keimanan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita. Tapi ketika kita menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sempit dan akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.